Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemui Anda untuk edisi hari ini. Saya Bagus Tamimi, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi beserta para ulama, habib dan ribuan jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Kiai Haji Hasanuddin dalam khutbahnya mengajak jemaah untuk bersyukur dapat melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan bagi yang mampu dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi beserta para ulama, habaib, dan ribuan jemaah melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Bertindak sebagai imam pimpinan Madrasah Darussalam Tahfiz dan Ilmu Al-Quran Martapura Kiai Haji Muhammad Wildan Salman dan sebagai khatib pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan meminta maaf lahir batin. Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat melalui momen Idul Adha ini untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meningkatkan keimanan dan keikhlasan dalam berkurban. Ibadah kurban yang didasarkan kepada keikhlasan untuk melepaskan yang dimiliki sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kiai Haji Hasanuddin dalam khutbahnya mengajak jemaah untuk bersyukur kembali dapat melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan bagi yang mampu kembali dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban di tahun ini. Tak lupa di akhir khutbahnya, Guru Hasanuddin mengajak jemaah untuk mendoakan jemaah yang sedang melaksanakan ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur dan dapat kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Tim Suara Banjar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian Kesra Setda Banjar gelar penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi di halaman Musalah Al-Adli Setda Banjar. Hewan yang bersembelih sebanyak 5 ekor sapi, salah satunya adalah sapi jenis limosin dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Banjar menggelar penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi di halaman Musalah Al-Adli Setda Banjar Martapura. Penyembelihan hewan kurban dipimpin oleh Guru Haji Supian Sauri bersama tim Rumah Potong Hewan atau RPH Haji Masdar, Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Hewan yang disembelih sebanyak 5 ekor sapi, salah satunya adalah sapi jenis limosin dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, 3 ekor partisipasi ASN dan 1 ekor partisipasi Patur Rahman yang purna tugas dari Disbud Porapar Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya dan berharap partisipasi dalam penyembelihan pada hari berikutnya lebih baik lagi. Saidi juga mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerima amal ibadah dan kurban yang dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama terus tumbuh dan menjadi kekuatan bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Banjar dan masyarakatnya. Itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang mana ini sudah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya dan mudah-mudahan partisipasi dalam melaksanakan penyembelihan kurban di hari berikutnya lebih baik lagi, dan makna dari kegiatan ini adalah nilai-nilai pengorbanan, kepedulian terhadap sesama tentunya, dan solidaritas kepada sesama
rekan-rekan SKPD maupun dengan masyarakat. Hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Haji Muhammad Hilman, Ketua TP-PKK Hajah Nurgita Tias, para asisten dan staf ahli, beberapa kepala SKPD beserta istri, bagian Kesra Setda Kabupaten Banjar, dan masyarakat sekitar. Tim Suara Banjar melaporkan. Pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah oleh Forum Jurnalis Banjar digelar di halaman Sekretariat FJB. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandiran Kabupaten Banjar, Haji Mat Aidil Basit, mengatakan penyembelihan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan kepada sesama insan pers, di mana daging kurban tersebut dibagikan kepada FJB, kru Suara Banjar, dan warga sekitar. Pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah oleh Forum Jurnalis Banjar atau FJB digelar di halaman Sekretariat FJB Jalan Pangeran Hidayatullah, Martapura. Muhari, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP DKI SP Banjar selaku badal bagi 7 jurnalis yang berkurban, antara lain Fahmi Demuspa, Zaini Hamidi, Wahyu Firda, Agus Fahlipi, Dedi Junaidi, M. Asfiani, dan M. Balya. Selaku jagal, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKI SP Banjar HM Aidil Basit yang memiliki pengalaman dalam menyembelih hewan kurban dan kerap dipercaya juga di acara kurban keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU Banjar. Menurutnya penyembelihan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan kepada sesama insan pers, di mana daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada FJB, kru Suara Banjar, dan warga sekitar. Saya pertama mengucapkan selamat kawan-kawan dari Forum Jurnalis Banjar yang telah kegiatan penyembelihan hewan korban. Alhamdulillah pada hari ini untuk yang kedua kali. Tahun lalu kita juga melaksanakan kegiatan ini dan ini untuk keeratan kita, silaturahmi kita bersama insan pers untuk kemudian membagi kepada para duafa, kepada kawan-kawan yang memerlukan untuk bagaimana sama rasa dengan masyarakat yang kelas bawahnya untuk bisa kita bagi-bagi. Ya, saya sangat bangga dengan kawan-kawan jurnalis yang bisa berbagi pada hari ini. Sementara Ketua FJB Fahmi Demuspa mengungkapkan, ini adalah yang kedua kali pihaknya melaksanakan ibadah kurban dan berharap melalui momen Idul Adha ini FJB semakin kompak dan akrab ke depan. Iya, alhamdulillah hari ini kita berkurban untuk yang kedua kalinya ya. Di insan pers yang ada bertugas di Kabupaten Banjar dalam naungan Forum Jurnalis Banjar. Dan hari ini juga kita tadi seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banjar bahwa ini adalah salah satu mempererat antara jurnalis yang bertugas di Kabupaten Banjar. Dan mudah-mudahan dengan adanya berkurban hari ini maka kita akan semakin tambah kompakan, tambah keakraban, dan itu akan menjalin sebuah tali silaturahmi yang makin erat. Hewan kurban yang disembelih berupa sapi jenis peranakan Engle atau yang kerap disebut sapi dugul dengan berat 1 ton lebih. Zidan Bagus, Suara Banjar melaporkan. Inflasi di Kalimantan Selatan masih di atas target nasional, termasuk di Kabupaten Banjar. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Banjar bersama TNI, Polri, dan stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dan keterjangkauan harga. Salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah pencanangan gerakan menanam dengan memberikan bibit tanaman cepat panen berupa cabai merah kepada masyarakat sebanyak 1.600 bibit. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan inflasi di Kalimantan Selatan masih di atas target nasional, termasuk di Kabupaten Banjar. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Banjar bersama TNI, Polri, dan stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dan keterjangkauan harga. Hal tersebut diungkapkannya selaku pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura.
Ditambahkan Bupati, salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah pencanangan gerakan menanam dengan memberikan bibit tanaman cepat panen berupa cabai merah kepada masyarakat sebanyak 1.600 bibit. Ia pun berharap gerakan ini dapat meningkatkan suplai pangan dan juga membantu mengendalikan harga pangan, terutama komoditas cabai merah yang menjadi penyumbang inflasi di daerah. Mana kita ketahui bersama, inflasi merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi perekonomian negara kita. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dan beberapa seluruh stakeholder, TNI, Polri, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan di daerah kita. Juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu untuk menjaga daya beli mereka akibat dampak inflasi. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar juga melanjutkan program kredit usaha rakyat Martapura Maju, Mandiri, dan Agamis atau Kurma Manis pada tahun ini. Program Kurma Manis memberikan pinjaman tanpa bunga dan biaya administrasi kepada masyarakat pelaku usaha di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil, dan usaha lainnya. Dan pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Banjar telah mengalokasikan dana sebesar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung program tersebut. Tidak lupa, Bupati juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan program Kurma Manis, termasuk direksi dan jajaran PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebagai bank pelaksana program tersebut. Dalam apel ini, Bupati juga melepas kontingen Pramuka Kuarcap Banjar sebanyak 45 anggota Pramuka Penggalang Putra dan Putri yang akan mengikuti perkemahan bakti sosial, yaitu Kemah Bela Negara tingkat nasional yang digelar 8 hingga 16 Juli 2023 di Kiram Park, Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rapat koordinasi mingguan SKPD bersama jajaran dan direktur perusahaan daerah. Rapat koordinasi diantaranya membahas terkait program Kurma Manis, persiapan menyambut Hari Jadi Kabupaten Banjar, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, staf ahli Bupati, para kepala SKPD, dan Direktur Perusahaan Daerah. Dalam rakor ini dilaksanakan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Banjar dan BD Aisyah Kabupaten Banjar, yakni tentang peningkatan derajat kehidupan perempuan dan anak dengan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GETSI, serta penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Banjar dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah penggerak dan sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam rakor ini dibahas terkait Kurma Manis, persiapan menyambut Hari Jadi Kabupaten Banjar dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Banjar dalam arahannya mengatakan persiapan Hari Jadi harus disusun agar pelaksanaannya tidak ada kendala. Selain itu, program-program di unit kerja masing-masing juga harus lebih dieksplor lagi sebagai program yang sudah dilaksanakan dengan baik. Ia pun berharap ada kemajuan dalam pencapaian visi dan misi, serta penyesuaian program sesuai dengan target. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman buka rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi SPBE Kabupaten Banjar sekaligus sosialisasi evaluasi SPBE. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Perusahaan Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengungkapkan tahapan evaluasi SPBE 2023 meliputi sosialisasi, penilaian mandiri, dokumen, interview, visitasi, dan pelaporan.
Sistem penilaian pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE mengalami perubahan berdasarkan indikator-indikator seiring dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang diterjemahkan dengan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 4 reformasi birokrasi tematik termasuk pelayanan administrasi pemerintahan berbasis digital. Demikian disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Banjar sekaligus sosialisasi evaluasi SPBE di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Hilman, dari pertemuan ini membuktikan bahwa Kabupaten Banjar telah melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis digital, di mana sistem pemerintahan berbasis elektronik dari penilaian yang dilakukan tahun lalu, capaian indeks SPBE baru 2,56. Untuk mendapatkan nilai yang baik, pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan indeks capaian SPBE 2023 di 2,6. Maka dari itu, rakor digelar untuk menyesuaikan dengan regulasi terkini, sehingga target penilaian yang baik bisa dipenuhi sebagai bagian dari perwujudan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Jadi kita fokus karena akan dilaksanakan penilaian atas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Tadi disampaikan juga dari sosialisasi tersebut, sistem penilaian kita mengalami perubahan penyesuaian dari indikator-indikator seiring dengan arahan dari Bapak Presiden yang diterjemahkan dengan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkannya itu ada 4 reformasi birokrasi tematik, termasuk di dalam reformasi birokrasi tematik tersebut adalah pelayanan administrasi pemerintahan berbasis digital. Nah, dari pertemuan kali ini untuk membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis digital, di mana sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan penilaian, dari penilaian yang dilakukan tahun kemarin, nilai kita baru 2,56. Berdasarkan standar itu mestinya kalau kita baik melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah 2,6. Nah, karena itu hari ini kita menyampaikan bagaimana indikator-indikator cara penilaian yang sudah disesuaikan dengan regulasi terkini, apa yang harus kita siapkan, dan kita mensepakati bagaimana cara kerja kita, strategi kita untuk bisa mendapatkan penilaian yang baik sebagai bagian dari perwujudan bahwa kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Makanya seperti disampaikan Kepala Dinas Kominfo Tasik Pesantren Pak Basit, bahwa ini adalah rapor kinerja kita atas kinerja pemerintahan yang saat ini dituntut seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, semuanya harus berbasis digital. Dan itu arahan langsung dari Bapak Presiden yang wajib kita penuhi. Kalau kita ingin mengaku maju, maka syarat indikator majunya bila tidak berbasis digital, kita bukan daerah yang dikategorikan maju. Untuk target sendiri Pak tahun ini Pak? Ya, target seperti yang ulun sampaikan, minimal SPBE kita dengan skor nilai 2,6. Nah, kita kemarin sudah mencapai 2,56, berarti 0,04 yang harus dipenuhi. Dari data-data yang disampaikan tadi, mestinya kita bisa dan mampu, karena secara tidak langsung apa yang kita lakukan semua sudah sangat tergantung pemanfaatan teknologi informasi dalam, dan juga terkait dengan pelayanan publik, karena ini sudah wajib kita jalankan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengungkapkan, tahapan evaluasi SPBE 2023 meliputi sosialisasi, penilaian mandiri, dokumen, interview, visitasi, dan pelaporan. Untuk tahap sosialisasi sudah dilaksanakan pada 12 hingga 13 Juni 2023. Selanjutnya akan memasuki tahapan penilaian mandiri. Oleh karena itu, rakor ini dilaksanakan untuk komitmen bersama agar capaian indeks SPBE sesuai dengan apa yang diinginkan. Ditambahkan Kabid Penyelenggaraan E-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto, salah satu tujuan dari rakor ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Karangintan. Aksi yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini mendapat animo luar biasa dari warga di kecamatan tersebut. Adapun komoditas yang disediakan diantaranya adalah beras, telur, minyak goreng, tepung, bawang merah, serta beberapa komoditas pangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Karangintan. Aksi yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini langsung diserbu warga di kecamatan tersebut. Gerakan pangan murah dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah didampingi sejumlah kepala SKPD, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ahmadi dan Kasatpol PP Kabupaten Banjar Irwan Kumar. Ikhwansyah menjelaskan, kegiatan ini merupakan aksi yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan Kabupaten Banjar andil dalam melaksanakan gerakan pangan murah ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan murah yang terjangkau untuk masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Gerakan pangan murah ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Pertanian. Adapun komoditas yang disediakan diantaranya beras, telur, minyak goreng, tepung, bawang merah, serta beberapa komoditas pangan lainnya. Sedangkan untuk harga lebih murah dibandingkan harga pasar, antara Rp5.000 sampai Rp12.000. Salah satu kegiatan nasional arahan dari Menteri dan mungkin kemarin gerakan pangan murah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia tanggal 26 Juni dan kita pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan di salah satu kecamatan Karangintan dan kita berharap kita dapat menurunkan inflasi dan bisa memajukan ekonomi tumbuh yang lebih baik di Banjar. Ada beberapa SKPD yang terlibat di sini dari ketahanan pangan, kemudian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian juga dari Dinas Pertanian. Bahan pangan yang kita siapkan ada beras, kemudian juga ada bawang, gula, minyak dan tambahan telur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan kisarannya pangan murah ini sekitar 5.000 sampai 12.000. Jadi ini benar-benar cukup murah, mudah-mudahan terjangkau oleh masyarakat sekitar dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ahmadi yang didampingi Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan M. Hamdani menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Bulog Kalimantan Selatan menyediakan beras bersubsidi dengan harga di bawah harga pasar dengan total 1.500 paket. Masing-masing paket berisi 5 kg beras. Ia pun mengharapkan aksi yang dilaksanakan ini bermanfaat dan bisa membantu menyediakan bahan murah bagi masyarakat. Kita dari Dinas Ketahanan Pangan Perikanan hari ini kita ikut hadir dalam rangka kegiatan kesemua. Ada apapun bahan yang kita sampaikan di sini itu beras. Kita kerjasama dengan Bulog dan alokasi yang kita siapkan pada hari ini luar biasa yaitu 1.500 paket. Mudah-mudahan nanti masyarakat dapat mendapatkan beberapa pasar murah hari ini karena harganya luar biasa. Kalau di pasaran 13.000, di sini cukup ada 7.500 saja. Ini luar biasa murahnya. Jadi mudah-mudahan masyarakat dapat mendapatkan momen penting ini, momen berkah ini menjadi membantu pada masyarakat sekitar. Tim kontributor Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.